Sampai dengan tahun 2020, jumlah negara di dunia sudah hampir mencapai angka 200. Sebagaimana dilansir dari data keanggotaan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, jumlah negara anggota PBB adalah 193 negara. Pernahkah kita bertanya dan membayangkan bagaimana sebuah negara terbentuk untuk pertama kalinya? Salah seorang sarjana yang membangun teori terbentuknya negara adalah George Jelinek, seorang berkebangsaan Jerman yang hidup 1 abad sebelum kita hidup saat ini. Salah satu karya terbesar Jelinek adalah buku Algemeen Staatsleer atau Ilmu Negara Umum. Di dalam buku tersebut, Jelinek membagi penjelasannya ke dalam 2 babakan besar, yaitu The Primary Wording atau pembentukan negara untuk pertama kalinya, dan The Secondary Wording atau pembentukan negara untuk kali kedua, ketiga, dan seterusnya. Di antara 2 asumsi pembentukan negara pada teori ini, penjelasan mengenai The Primary Wording sangat relevan untuk menjawab pertanyaan bagaimana negara terbentuk untuk pertama kalinya. Genootschap atau masyarakat adalah fase awal umat manusia menuju pembentukan negara. Sebelum membentuk masyarakat demikian ini, manusia hidup sendiri-sendiri, terpisah satu sama lainnya. Hal seperti ini berlangsung sampai manusia-manusia ini menyadari pentingnya untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat untuk memperjuangkan kepentingan kolektifnya. Sebagai seorang pemimpin, primus inter pares berdiri sebagai pihak yang menengahi konflik di antara anggota masyarakat. Pada gilirannya, Genootschap menjadi Reich bersamaan dengan munculnya tata nilai materialisme pada masyarakat. Sistem kekuasaan mulai mengenal sistem feodal. Pada masa ini, tanah menjadi sumber ekonomi yang dikelola oleh manusia di bawah kekuasaan pemimpin Reich. Menurut Djoko Sutono, primus inter pares berubah menjadi tuan tanah atau Linheren yang kemudian mengangkat bawahan-bawahan dari anggota Reich untuk membantunya mengelola kekuasaan sebagai tuan tanah. Sederhananya, tuan tanah ini akan mengangkat centeng-centeng atau algojo-algojo berikut dengan kewenangan penggunaan monopoli kekerasan untuk memastikan anggota Reich atau Leenmannen sebagai penggarap tanah tetap tunduk pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa Reich. Pengangkatan orang-orang ini ke dalam struktur kekuasaan Reich lama-lama berlangsung semakin sistematis. Hal ini menandai peralihan dari bentuk Reich menjadi Staat atau negara. Dalam struktur Staat ini, penguasa bertransformasi menjadi sebuah absolut monarki atau diktator. Pada tahapan Staat ini, sekalipun masih diperintah oleh seorang diktator, struktur politik sudah terbentuk secara formal. Dalam artian, penguasa dapat menetapkan hukum yang berdimensi hukum publik untuk mengatur kehidupan dari seluruh warga negara. Setelah kekuasaan diktator pada tahapan Staat berakhir, muncul kesadaran dari umat manusia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada fase ini, penguasa yang memimpin negara tidak dapat bertindak menurut kemauannya sendiri, melainkan harus sesuai dengan pembatasan-pembatasan konstitusional yang mencakup nilai-nilai kerakyatan. Semoga konten ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemirsa. Salam.